Di sini saya Krisna Baisandika akan melakukan sebuah penyampaian materi mengenai dua hal. Yang pertama adalah latar belakang dan selanjutnya adalah identifikasi variabel. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Studi ini menguji dampak penggabungan intervensi rasa syukur dengan pembinaan terhadap kesejahteraan dan menemukan bahwa pendekatan gabungan tersebut meningkatkan kesejahteraan eudaimonik. Coaching terbukti mengurangi berbagai efek negatif dan memperkuat efek intervensi psikologi positif. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan di bidang ini. Penulisannya adalah pakar dalam pembinaan, kepemimpinan, dan psikologi positif yang merujuk berbagai penelitian mengenai topik tersebut. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi variabel. Untuk yang pertama adalah variabel independen. Dalam penelitian ini adalah jenis intervensi yang diterima partisipan, baik syukur saja maupun syukur dan pembina. Yang kedua adalah variabel terikat, meliputi ukuran kesejahteraan, rasa syukur, pengaruh, dan makna hidup. Untuk yang ketiga adalah variabel perancu yang mungkin mempengaruhi hasil dapat mencakup perbedaan individu dalam tingkat kesejahteraan awal peserta, pengalaman sebelumnya dalam pembinaan, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka selama masa studi. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah intervensi rasa syukur dan pembinaan akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi termasuk komponen-komponennya rasa syukur dan emosi positif dibandingkan intervensi yang hanya sekedar rasa syukur. Lalu ada metode penelitian. Partisipan yang digunakan berjumlah 45 orang dan sebagian besar perempuan berkulit putih dengan rentang usia 35-54 tahun. Untuk pendidikan, sebagian besar bergelar sarjana, ada pula yang doktor, dan hampir keseluruhan partisipan memiliki pekerjaan full-time. Lalu, penelitian ini menggunakan desain metode campuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan skor peserta sebelum dan sesudah intervensi. Lalu, untuk pengukuran variabel dependen, pada penelitian ini menggunakan 3 ukuran yang harus diselesaikan oleh 2 kelompok, yaitu ada formulir 6 item kuesioner gratitude, skala panas, dan perma profile. Selain skala, para peserta diminta untuk menyelesaikan serangkaian pertanyaan demografis yang mencakup usia, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan etnis. Lalu, prosedur eksperimen. Para peserta ini dibagi secara acak menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu kelompok yang hanya bersyukur, dan yang kedua kelompok eksperimen, yaitu kelompok bersyukur dan juga diberikan pembinaan selama 30 menit. Kemudian kedua kelompok ini diminta untuk mengerjakan serangkaian tindakan sebelum dan sesudah intervensi. Untuk memastikan bahwa semua peserta ini menerima pembinaan yang sama, para peserta diberikan pertanyaan yang sama dan semua sesi pembinaan dilakukan oleh satu pembina yang sama. Ada 4 kelompok pertanyaan yang diajukan pembina. Yang pertama ada sasaran, yang kedua realitas, yang ketiga pilihan, dan yang keempat kesediaan. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen. Hasil dari eksperimen pada penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok intervensi yang menerima perlakuan berupa pelatihan rasa syukur dan sesi coaching mengalami peningkatan yang signifikan dalam makna dan tujuan hidupnya, serta penurunan emosi negatif yang lebih kompleks. Sementara itu, kelompok kontrol yang hanya menerima intervensi rasa syukur saja mengalami peningkatan emosi yang positif, akan tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan pada emosi negatifnya seperti kecemasan, kemarahan, dan kesedihan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi intervensi rasa syukur dan sesi coaching lebih efektif dalam meningkatkan aspek kesejahteraan subjek dibandingkan dengan intervensi rasa syukur saja. Subjek dalam kelompok eksperimen melaporkan peningkatan dalam makna dan tujuan hidup, sementara kelompok kontrol menunjukkan peningkatan dalam emosi positif. Penelitian ini menyarankan bahwa menggabungkan coaching dengan intervensi psikologi positif dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi temuan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari review jurnal internasional kelompok 4.
Yang kelebihan yang pertama yakni desain eksperimental yang acak terkontrol. Jadi desain ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang kausal tentang efek pembinaan pada intervensi rasa syukur. Yang kedua, ukuran sampel yang cukup memadai. Jadi sampel yang digunakan adalah sejumlah 45 peserta. Sampel ini cukup besar untuk mendeteksi efek yang moderat. Untuk yang ketiga, kelebihannya adalah penggunaan beberapa ukuran kesejahteraan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 ukuran. Yang pertama adalah aspek kesejahteraan subjektif, yang kedua eudaimonik, dan yang ketiga adalah rasa syukur di posisi 0. Ketiga ukuran kesejahteraan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efek intervensi. Untuk yang terakhir, kelebihannya adalah analisis statistik yang tepat. Uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan kelompok sebelum dan setelah intervensi dan untuk membandingkan dua kelompok pada waktu yang akhir. Selanjutnya, untuk kekurangan dari jurnal internasional ini, yang pertama yakni durasi intervensi yang singkat. Jadi intervensi yang diberikan hanya berlangsung selama 1 minggu, yang mungkin tidak cukup untuk menghasilkan efek yang panjang. Yang kedua, kekurangannya sampel yang tidak representatif. Jadi sampel terdiri dari mahasiswa di kampus itu sendiri, yang mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas. Kekurangan yang ketiga adalah kurangnya kelompok kontrol. Jadi tidak ada kelompok kontrol yang menerima intervensi placebo yang dapat membantu untuk mengontrol efek placebo itu sendiri. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah penggunaan instrumen self-report. Instrumen ini dapat rentan terhadap bias dan ketidakakuratan.